Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan saat ini saya tepatnya tengah berada di kantor DPP Partai Garuda yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa sekali, yakni ada Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Bapak Teddy Gusnaidi, sekaligus Ketua Bapilu Partai Garuda, begitu ya Pak? Ya, betul. Selamat sore Pak Teddy, apa kabar Pak? Baik Mbak Yolanda. Senang sekali tadi juga saya turut menyaksikan Partai Garuda mendeklarasikan dukungannya terhadap Bapak Ketum Partai Gerindra ini, Bapak Prabowo Subianto. Dan kita akan sedikit mengulik nih Pak terkait dukungan hari ini. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga kepada rekan media, dan kali ini saya secara eksklusif langsung berdiskusi atau berbagi cerita dan pengalaman dari Pak Teddy. Mungkin bisa diulas kembali Pak, apa sih Pak alasannya Partai Garuda mendukung Bapak Prabowo Subianto? Ya, yang pertama secara undang-undang ya kita diwajibkan ya, partai politik itu diwajibkan untuk mengusung salah satu capres di pemilu, ya. Jadi itu satu secara undang-undang. Terus kedua kan dari beberapa bakal calon ya, kami sih sudah berkali-kali ya menyampaikan bahwa kami selama ini terus memantau, terus melihat mana yang akan kita dukung, ya. Dan memang jatuhnya kepada Pak Prabowo. Kenapa? Karena ya begini ya Mbak ya, kami melihat Pak Prabowo itu adalah orang yang akhirnya ya merelakan dirinya untuk berbeda dengan masa yang mendukungnya waktu itu gitu. Ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya tidak ada lagi perpecahan ke depan. Ya. Kalau kita bicara Pak Prabowo, kalaupun dia memilih untuk tidak bergabung dengan Pak Jokowi, itu tidak akan pernah mengurangi kualitas beliau, karena bagaimanapun kita tahu bahwa beliau adalah pimpinan partai politik terbesar kedua di Indonesia. Jadi sama sekali tidak ada urusan untuk karena kalah nanti tidak lagi dilihat orang, diliput dan segala macam. Enggak, Pak Prabowo tetap ketika tidak bergabung dengan Pak Jokowi pun jadi tetap ya dengan kualitasnya tetap akan ada. Malah secara hitungan di 2024 ini mungkin dia akan leading kalau dia tetap sewaktu itu ya memilih untuk tidak bergabung dengan Presiden Jokowi. Tapi dia bergabung itu dan dia sendiri yang bergabung ya, bukan dia menyuruh timnya untuk jadi untuk jadi menteri, tapi dirinya, karena beliau ada simbol, ya. Beliau paham bahwa dia adalah simbol dari pertarungan kemarin, sehingga dia harus merelakan dirinya, ya, supaya perpecahan yang timbul kemarin itu akhirnya bisa diredam. Jadi kita melihat bahwa ya Pak Prabowo akhirnya merelakan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu ya salah satunya. Nah Pak, terkait diskusi dengan Partai Gerindra itu sebenarnya udah berlangsung lama atau bagaimana nih Pak? Kita itu tanggal 20 Juni ya 2023 kita diskusilah dengan Pak Sekjen Gerindra. Kita berdiskusi, ya kita pengen tanya lebih jauh lah mengenai bagaimana sih Pak Prabowo, ya kan? Yang kita lihat ya dan kita mau compare lah langsung ke sana, kita lihat ya masih ada satu garis yang sama, sehingga kita kembali ke DPP, kita kembali ke partai, kita diskusikan dengan anak-anak muda lah ya, anak-anak muda di tempat kami. Caleg-caleg kami juga kita diskusikan ini bagaimana nih, ada dua nih tokoh hebat di negeri ini gitu kan, yang akan berlaga. Tapi akhirnya kita memilih Pak Prabowo ya, yang saya sampaikan tadi,
Menjatuhkan hati. Ada sesuatu yang kita lihat bukan hanya omongan, tapi sudah melakukan. Ada kan yang bilang kami akan berjuang demi bangsa dan negara, tapi hanya omongan. Nah, kalau beliau dia benar-benar sudah melakukan dan dia menjadikan dirinya untuk ada di posisi sekarang demi kemaslahatan lah gitu. Itu sih. Jadi salah satunya Pak Teddy juga mengagumi sosok dari Pak Prabowo gitu ya Pak? Ya suka tidak suka ya, ucapan dan tindakannya sama. Kan itu yang kita mau butuhkan dari pimpinan kan? Itu sih Mbak. Oke, siap. Nah Pak, terkait sosok cawapres nih Pak, kalau dari Partai Garuda sendiri ada yang diajukan atau seperti apa nih Pak? Tanpa syarat gitu kan? Tanpa syarat, wah menarik sekali. Kenapa nih Pak? Jadi gini nih, kenapa kita mengatakan tanpa syarat? Karena jangan sampai akhirnya Pak Prabowo kawin paksa, ya kan? Karena kan butuh chemistry nih. Mau dimanapun ya, di partai, di kantor, di organisasi, dimanapun ya, itu harus ada chemistry dengan dengan wakilnya, ya. Orang yang dia tahu, yang bisa membantu kerjanya, ya. Jadi sudahlah, kita kalau orang bilang itu kita nggak mau ngerecokin hal-hal seperti itu. Biarkan Pak Prabowo yang nanti insya Allah jadi presiden yang menentukan mana yang akan bekerja, akan membantu dia ya sebagai wakil presiden, sehingga jangan sampai antara presiden dan wakil presiden itu dalam menjalankan negara ini nggak harmonis gitu. Ya, jadi sudah kita bilang itu biarkan jadi hak prerogatifnya Pak Prabowo. Oke, siap. Jadi menyerahkan semuanya terhadap Pak Prabowo itu sendiri ya Pak? Ya. Siap. Nah Pak, ini kan yang kita tahu juga pemilu 2024 nih mayoritas dari kalangan muda, generasi muda begitu ya Pak. Nah kalau dari Partai Garuda sendiri punya strategi khusus gak sih Pak buat menggayat pemilih muda begitu, apalagi untuk memenangi Bapak Prabowo Subianto gitu. Nah, kita itu kalau kita berstrategi buat menggait anak muda itu itu nggak jujur. Ya. Artinya itu kita mau cari-cari supaya bisa mendapatkan suara anak muda. Sebelum KPU ya merilis bahwa ada 60% atau 70% ya pemilih muda, kita itu sudah calegnya udah anak-anak muda, pengurusnya ada anak muda. Percaya Mbak, sekjen kita itu umur 30. Ya. Jadi sebelum KPU menyampaikan bahwa pemilih 60%, 70% anak muda, kita sudah ke sana. Dan bisa dicek ya, nanti Mbak cek, tim Bapilu itu umurnya 20 sampai 30, pengurusnya 20-30 kita. Ya, jadi kalau mungkin ya, yang lain akhirnya berdandan seperti anak muda supaya bisa meraih simpati anak muda, kita nggak perlu berdandan, wong anak muda udah kok, gitu kan. Jadi kalau ditanya strategi untuk meraih, itu namanya nggak jujur. Artinya partai ini hanya menjadikan anak muda itu sebagai objek suara gitu. Kalau kita menjadikan anak muda itu yang duduk di parlemen. Jadi kita nggak mau berdandan seperti anak muda, karena kita memang anak muda gitu. Jadi masih fresh sekali gitu ya Pak. Nah Pak, kalau terkait tadi mengenai target nih Pak untuk di Senayan sendiri ada berapa sih Pak dari Partai Garuda? Nggak mau muluk-muluk ya. Kita tuh yang penting lolos 4%, ada 30 kursi di sana ya udah. Ya, kalau lebih bonus. Jadi nggak perlu terlalu muluk-muluk. Wah kita bakal 50, 60, 70 enggak. Kita yang penting melewati PT. Udah. Nanti kita tunjukkan di sana. Baru setelah pemilu selanjutnya hasil kerja dari kita, baru kita akan berpikir untuk ayo kita mau nguasain parlemen atau segala macam. Jadi nggak berlebih-lebihan lah. Oke. Nah Pak, kalau sekarang kan lagi banyak beredar partai yang merekrut ada atlet, artis, atau yang memang mempunyai popularitas
gitu Pak. Kalau dari Partai Garuda sendiri ada gak Pak merekrut atlet, artis, penyanyi atau apa nih Pak? Atau kalaupun nggak ada, kenapa nih Pak alasannya? Ya gini, kita kan namanya partai itu bukan nggak mungkin bisa untuk kayak Partai Garuda, ya jaringannya pertemanannya luas, baik artis sampai tokoh kita punya gitu kan. Ya tapi bukan itu. Ini balik lagi ke yang awal tadi Mbak. Pertama bahwa kita pengen ada generasi, ya, ada generasi ya selanjutnya. Jadi kalau orang klaim dari partai anak muda dan segala macam, ternyata isinya bukan anak muda. Kalau kita nggak perlu klaim, ya kita makanya ketika waktu pencalekan kita sudah mengatakan bahwa udah dong 10 tahun belakangan ini kok selalu yang muncul tokoh-tokoh itu aja, tokoh-tokoh tua. Padahal jangan salah Mbak, teman-teman apa di kita kan kebanyakan aktivis-aktivis kampus ya, ya pimpinan-pimpinan aktivis kampus dan segala macam itu percaya nggak percaya ya, bahkan ketika kita berdiskusi saya suka terkaget-kaget kok dia bisa punya pemikiran seperti itu. Nah ini real gitu. Jadi kenapa kami akhirnya mencalekan apa anak-anak muda jauh ya sebelum ada data KPU ya. Itu karena kami diskusi dengan mereka, ngobrol. Saya sama ketua umum itu suka kaget-kaget. Oh iya ya, yang nggak kita pikirkan itu kok ada gitu. Di teman-teman itu. Saya bilang sama ketum, mungkin kalau kita zaman dulu mau cari informasi mesti ke perpustakaan ya. Kalau sekarang tuh anak-anak udah langsung gitu kan. Nah, jadi itu Mbak, kita pengen karena 10 tahun belakangan ini masih diisi oleh tokoh-tokoh yang itu-itu saja, kita ingin di 2024 ini lahir tokoh-tokoh baru ya. Sesuai pertanyaan tadi, artis dan segala macam ya. Ya hak mereka lah, hak partai-partai itu kan. Karena bagaimanapun artis itu punya hak untuk menjadi sesuatu di negeri ini. Jadi kita nggak mau ngejudge. Ada beberapa orang yang ngejudge ya. Artis yang enggak lah, kita itu hak kok dilindungi oleh konstitusi, silakan aja, nggak ada masalah. Siap. Baik Pak, menyinggung sedikit kalau tadi terkait sosok cawapresnya Pak Prabowo dari Partai Garuda ini kan tanpa syarat. Tapi kalau misalkan pendapat dari Bapak sendiri nih, sosok yang tepat untuk menjadi cawapres Pak Prabowo kriterianya seperti apa sih Pak? Ya kalau udah tanpa syarat siapa aja. Siapa aja? Iya. Jadi kita sudah memutuskan di Partai Garuda bahwa kita nggak mau ikut terlibat dalam penentuan, bahkan memberikan nama pun itu nggak. Misalnya nih Pak Prabowo tanya, Partai Garuda bagaimana? Ada mau ngasih nama nggak? Kami akan jawab tidak. Kami serahkan ke Pak Prabowo. Ya, jadi kita sudah memutuskan untuk tidak cawe-cawe ya terhadap calon wakil presiden. Silakan Pak Prabowo. Siap, mantap sekali nih Pak. Jadi Partai Garuda memberikan dukungannya penuh ke Pak Prabowo dan semuanya diserahkan ke Pak Prabowo begitu ya Pak? Betul. Dan kita pun coba lihat, kita nggak ada tuh urusan deklarasi yang itu. Nggak, kita udahlah, kita bilang udahlah, ngapain sih seremonial seperti itu, kerja aja udah. Jadi ngapain kita ngabisin, kadang seremonial itu pun kami nggak, kalaupun terjadi seremonial misalnya ya dari daerah minta gitu kan, pusat ayo dong seremonial, kami pastikan bahwa 100% uang dari kami, bukan dari Pak Prabowo. Kalaupun ya, tapi kami memutuskan udahlah, ngapain sih? Yang penting kerja aja udah. Kerja nyata langsung ya Pak. Siap. Nah Pak, kalau terkait dari Partai Garuda, sebenarnya ada berapa total bacalek yang didaftarkan Pak? Ya, di DCS yang sudah resmi dikeluarkan ada 571 bacalek ya untuk DPR RI. Jadi dan 70% itu 80% malah itu anak-anak muda. Ya, kita pengen supaya
Senayan tuh diisi oleh mereka gitu. Ada duduk di kursi Senayan begitu ya Pak. Nah kalau terkait keterlibatan perempuan nih Pak, dari Partai Garuda gimana nih Pak? Berapa persen? Kita paling tinggi dari seluruh partai politik ya, untuk perempuan itu kita paling tinggi ya. Jadi bisa dicek, KPU sudah rilis bahwa untuk keterwakilan perempuan, partai yang paling tinggi untuk keterwakilan perempuan itu ya Partai Garuda. Partai Garuda, mantap. Nah, gitu. Siap. Termasuk partai yang berisikan caleg-caleg umur 21, 22 sampai 30, itu Partai Garuda juga. Silakan dicek. Artinya kita nggak cuma ngomong gitu kan, benar-benar kita implementasikan. Jadi perempuan kotanya terpenuhi begitu ya Pak? Melebihi. Siap. Nah Pak Teddy, terakhir, mungkin ini pertanyaan pasti jawabannya ya optimis gitu ya Pak, tapi harapan mungkin bisa diinformasikan Sobat WK dari Partai Garuda yang belum lama nih, baru beberapa jam yang lalu mendeklarasikan dukungannya terhadap Bapak Prabowo Subianto, dan harapan dari Partai Garuda untuk pemilu khususnya di Pilpres 2024 seperti apa nih Pak? Ya kalau harapannya Partai Garuda masuk Senayan, Prabowo presiden. Itu udah jelas, singkat dan padat ya Pak. Dan yakin ya Pak, sangat optimis. Ya kalau kami sudah menyatakan seperti ini, kami sudah siap, artinya siapa sih yakin lah, ya kan? Tuh, 100%. Yoi. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Makasih, Teddy Bayola. sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami dari redaksi Warta Kota. Semoga harapan yang tadi Pak Teddy utarakan bisa nyata terjadi begitu ya Pak. Insya Allah. Dan mungkin menjadi pemilu damai begitu ya Pak. Mungkin sedikit Pak terkait tahun ini nih, pemilu diharapkan seperti apa nih Pak? Ya pemilu damai, semua pasti menginginkan seperti itu kan. Cuma ya kita nggak bisa memungkiri bahwa adalah ya orang-orang yang memang menginginkan pemilu ini tidak damai. Orangnya itu juga kan. Tinggal sebenarnya yang kami harapkan dari dulu adalah ketegasan. Ya, ketegasan terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan yang memang sudah secara aturan hukum sudah melanggar. Ini kan sebenarnya tinggal ketegasan. Makanya aturannya sudah ada, ketegasannya yang belum banyak. Jadi kita minta untuk melakukan ketegasan aja. Jangan khawatir para pihak-pihak yang akan melakukan atau melaksanakan tugas. Jadi kita minta kepada aparat ya untuk menindak tegas para pihak-pihak yang sudah sangat terang benderang ya. Kita nggak perlu sebutin juga, kita udah tahu siapa orang-orangnya kan. Untuk ditindak dengan tegas. Kami akan mensupport dan mendukung para aparat untuk melakukan tindakan tegas itu. Itu Mbak. Siap Pak Teddy, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Dan Sobat WK, sekian bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Waketum dari Partai Garuda. Saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota, pamit undur diri dan salam sehat.